Jumpa kembali di Senggolan TV Channel. Yang belum menyenggol, silahkan disenggol, agar kedepannya bermanfaat buat kita semua. Mari kita simak videonya sampai selesai. Selain dilindungi peraturan dan undang-undang, Cagar Alam Donoloyo di Kabupaten Wonogiri juga dijaga oleh banyaknya kisah misteri, berkat kesetiaan masyarakat dalam merawat kepercayaan akan keramatnya hutan jati Donoloyo. Kawasan konservasi yang ditetapkan sejak 1961 ini tetap lestari. Hutan Donoloyo berada di wilayah Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo. Di hutan yang berjarak sekitar 40 km di timur pusat kota Wonogiri ini terdapat ratusan pohon jati berukuran besar dan diyakini sudah berusia hingga ratusan tahun. Konon, hutan itu merupakan peninggalan Eyang Donosari atau Ki Ageng Donoloyo, salah satu tokoh di kerajaan Majapahit. Di hutan itu ada punden atau tempat keramat yang dihormati. Di punden itu terdapat tunggak jati yang diyakini ditanam oleh Ki Ageng Donoloyo. Tunggak atau sisa batang dan akar yang tertinggal setelah pohon ditebang itu masih terjaga hingga sekarang. Sedangkan batang kayu jatinya disebut-sebut untuk soko guru atau tiang utama Masjid Agung Demak pada masa Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Fatah. Adapun kejadian mistis, dikisahkan oleh juru kunci hutan Donoloyo, Sunarto, 55, membenarkan selama ini ada beberapa kejadian tak wajar yang bersifat mistis di Donoloyo. Kisah mistis atau kejadian aneh itu biasanya dialami oleh orang-orang yang dinilai tidak sopan atau kurang mengindahkan tata krama saat berkunjung ke hutan Donoloyo. Sunarto menceritakan, beberapa tahun lalu, ada orang dari kota Solo yang berkunjung ke Donoloyo. Saat perjalanan pulang dari Donoloyo, mulai dari perbatasan Wonogiri Sukoharjo, orang tersebut diikuti angin kencang. Setelah sampai di teras rumahnya, orang itu didatangi angin puting beliung. Padahal, rumah di sekitarnya hanya diguyur hujan biasa. Saat berkunjung ke Donoloyo, orang tersebut membuat status di WhatsApp. Kemudian ada orang yang tahu kalau tempat yang dia kunjungi itu bukan tempat biasa. Kemudian orang dari Solo itu pun kembali ke hutan Donoloyo dan menemui saya, kata Sunarto. Kepada Sunarto, orang itu mengaku tidak mengambil barang apapun di hutan Donoloyo. Namun, dia mengakui telah berkata kasar, mencela dan terkesan marah. Belum mengambil apa-apa, sudah mengalami kejadian seperti itu. Itu menunjukkan kalau kita bertamu harus beretika. Buatlah orang yang mempunyai rumah bisa menerima kehadiran kita, terang Sunarto. Intinya jangan berkata kotor atau mengambil sesuatu barang di sini tanpa sepengetahuan kami. Meski itu hanya selembar daun jati yang jatuh, biasanya ada yang kesini dapat petunjuk agar mengambil kayu atau apa. Ya saya ambilkan, itu kan perintah Eyang Donoloyo. Sehingga orang itu tidak mengalami kejadian aneh, ujar dia. Menurut Sunarto, pada dasarnya tidak ada tempat angker. Angker atau tidaknya suatu tempat tergantung dari sikap orang yang mengunjunginya. Jika tidak sopan dan tidak menjaga tata krama, maka akan berdampak negatif terhadap orang itu sendiri. Seluruh kawasan hutan Donoloyo beraura positif. Setiap bagian ada penjaga masing-masing. Dia mengibaratkan seperti rumah sakit. Ada ruang bedah, ruang bayi, sampai ruang obat. Setiap ruang itu ada yang menjaga secara berlapis, kisah Sunarto. Sunarto menambahkan, Eyang Donoloyo diperkirakan tiba di hutan Donoloyo sekitar tahun 1300. Sebelum kerajaan Majapahit runtuh atau sebelum kerajaan Demak berdiri. Donoloyo itu mempunyai makna tersendiri. Saat ini, ada 425 pohon jati di hutan Donoloyo, yang sudah berusia ratusan tahun. Adapun luas hutan Donoloyo sekitar 9,2 hektare. Biasanya di sini ramai dikunjungi saat malam Selasa dan Jumat Kliwon. Kalau bulan Suro hampir setiap malam ramai. Biasanya ke sini untuk berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyatu dengan alam.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subrek dan komen, dan tutul tombol merah di bawah video ini. Salam sehat selalu dan wassalam.